Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagi Hari Kehidupan di podcast pagi. Ini kalau udah hari Senin nih, saya membuat materi ini di hari Senin pagi gitu ya. Udah waktunya kita mendengarkan sebuah kisah yang bikin kita semangat. Tapi serunya, betul, serunya kalau hari Senin pagi biasanya saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang dituliskan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana di aplikasi Quora. Betul. Ini udah waktunya kita membacakan kisah Quora lagi. Jadi kalau kamu orangnya suka mendengarkan kisah orang lain yang siapa tahu menginspirasi, nah ini waktunya kamu mendengarkan sekaligus memikirkan, kok bisa ya ada orang seperti itu di luar sana, dan bisa jadi nih apa yang dialami oleh teman kita ini dialami juga oleh kamu. Ya udah, kita dengerin aja langsung. Semoga apa yang saya bacakan ini menginspirasi dan memberikan kamu jalan keluar yang terang seterang-terangnya. Amin. Hari ini kita akan membacakan sebuah kisah yang ada sangkut pautnya dengan kekurangan fisik. Wah, ini seru nih. Kenapa saya bilang seru? Karena berapa banyak coba di antara kita yang selama ini ngerasa ada yang tidak adil di dalam hidup ini ya. Kenapa kok mungkin maaf banget ada orang-orang tertentu yang punya kesempurnaan di mata kita, tapi kenapa kok kita sebagai manusia yang sebenarnya kita baik-baik aja gitu ya, bukan orang jahat, tapi kok harus mengalami kekurangan yang kita tuh nggak minta. Kalau memang kamu merasa atau pernah mengalami hal seperti itu, nah ini cerita yang menarik, disimak dan kita resapi bersama-sama. Oke? Kisah ini diceritakan oleh seorang anak perempuan, teman-teman. Saya nggak mau nyebutin namanya. Kisah ini diceritakan di Quora dan sangat bagus sekali. Jadi kita sebutkan aja ceritanya, nama anak ini adalah W. Anak ini adalah seorang anak perempuan yang kalau menurut saya cantik ya teman-teman ya. Dia memamerkan fotonya dan dia itu cantik ya, hitam manis, tidak jelek sama sekali. Tapi kisahnya itu justru menyentuh saya. Karena kisahnya itu begini. Halo sahabat Quora, saya adalah seorang anak perempuan yang hidup di daerah pedalaman. Pada waktu kecil saya adalah orang yang selalu gemar melihat orang-orang yang cantik di televisi. Saya berpikir dari kecil bahwa saya pengen banget jadi seperti mereka. Bisa masuk TV, bisa terkenal dan dikagumi banyak orang. Tapi itu semua sepertinya hanya masalah mimpi siang bolong belaka. Bukan karena apa-apa, tapi karena musibah yang saya alami ini membuat saya depresi, bahkan hampir melakukan perbuatan sia-sia, yaitu bunuh diri. Beberapa tahun yang lalu, saya mengalami sebuah hal yang dikatakan sebuah penyakit kerusakan syaraf otak. Kerusakan syaraf otak yang saya alami ini mengakibatkan pendengaran saya secara tiba-tiba berkurang drastis sampai akhirnya saya tidak bisa mendengar lagi. Putus asa, sangat. Depresi, luar biasa. Perasaan ingin bunuh diri berkali-kali muncul. Bagaimana tidak, saya sebagai seorang perempuan harus menggunakan alat bantu dengar untuk bisa mendengarkan suara-suara di sekitar saya sampai saat ini. Bahkan, sedihnya lagi, alat bantu dengar yang saya gunakan ini tidak bisa membuat saya mendengar 100%. Ada beberapa perkataan orang yang harus saya minta ulang untuk diucapkan supaya saya bisa memahami apa yang dia atau mereka katakan. Hal inilah yang membuat hidup saya menjadi gelap beberapa tahun yang lalu. Saya adalah anak yang baru masuk dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan yang harusnya menjadi sebuah tantangan menggembirakan bagi hidup saya, tapi ternyata itu menjadi musibah bagi saya. Saya bersyukur karena saya dilahirkan sebagai seorang wanita, yang mana wanita rata-rata berambut panjang, dan saya pun bisa menutupi telinga yang menggunakan alat bantu dengar ini, menggunakan rambut panjang saya agar saya tidak ketahuan bahwa saya adalah orang yang menderita tunarungu. Sampai pada suatu ketika, saya berusaha tampil normal
di depan teman-teman baru saya ketika saya baru masuk dunia perkuliahan. Saya mengatakan bahwa saya adalah anak yang baru lulus dari sekolah menengah utama di daerah saya, dan saya pun berusaha untuk melebur bersama mereka sebagaimana layaknya anak normal lainnya. Tapi justru dari situlah masalah bermunculan. Banyak orang-orang yang tiba-tiba menunjukkan kejengkelannya sama saya karena mereka harus saya minta tolong untuk mengucapkan perkataannya berulang kali ketika mereka berbicara dan saya pun tidak mengerti apa yang mereka katakan. Dari situ akhirnya saya merasa depresi dan sangat sedih sekali. Kenapa saya harus mengalami ini semua? Teman-teman saya yang sebenarnya tidak tahu kekurangan saya, mereka perlahan-lahan mulai menjauhi saya dan tidak mau berbicara lagi dengan saya. Di situ saya merasa kesepian, hidup hancur, dunia terasa gelap, sampai saya merasa bahwa hidup saya ini penuh dengan kutukan. Ternyata beberapa tahun kemudian saya mengalami sebuah pencerahan yang luar biasa dalam hidup saya. Dalam hati saya berpikir, kenapa saya harus membohongi keadaan saya? Kenapa saya tidak dari awal mengatakan bahwa memang inilah saya apa adanya? Diri saya yang mengalami tunarungu atau tidak bisa mendengar ini, inilah saya apa adanya. Akhirnya saya memutuskan untuk jujur kepada siapapun dari awal ketika saya baru memulai pergaulan dengan siapapun di sekitar saya. Saya dulunya adalah orang yang malu mengatakan bahwa saya adalah orang yang menggunakan alat bantu dengar, seorang penderita tunarungu, sampai akhirnya saya berpura-pura normal. Saat itu akhirnya saya sudah lelah dan saya memutuskan bahwa saya ingin mengatakan diri saya sejujurnya apa adanya dari awal. Saya takut. Saya takut kalau tiba-tiba orang banyak yang menghina saya, melecehkan saya, merendahkan saya. Tapi ternyata yang terjadi justru di luar dugaan saya. Banyak orang-orang justru penasaran dengan saya dan mereka tidak lagi membenci saya seperti yang saya takutkan. Bahkan ketika saya meminta maaf kepada teman-teman di kampus saya atas kebohongan saya tidak mau mengakui kekurangan saya jelaskan apa adanya kepada mereka, mereka mau menerima diri saya, hidup saya sepenuhnya tanpa ada kebencian sama sekali. Sekarang saya tumbuh menjadi orang yang bahagia. Banyak orang yang mau menerima saya apa adanya dan tidak ada satupun orang yang merendahkan saya akibat dari kekurangan yang saya derita tersebut. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak selamanya benar. Teman-teman, itu kurang lebih kisah Quora yang saya bacakan untuk kamu saat ini. Kisah ini sebenarnya panjang banget. Tapi kalau saya bacakan semuanya, bisa habis waktu kita dan bisa jadi kamu pun akan menjadi orang yang ternyata bingung. Ini orang mau bercerita kemana nih si penulis? Karena memang kita tahu ya, gak semua orang bisa menceritakan kisahnya dengan runut dan teratur. Semoga apa yang saya bacakan tadi bisa kamu terima dan bisa jelas apa yang diceritakan oleh dia. Gini pesan saya teman-teman. Seandainya teman kita tersebut curhat sama saya ya, kemudian minta petunjuk apa yang harus dilakukan, jawaban saya sederhana. Teman-teman, sadar gak sih kalau apa yang kita pikir tuh lebih banyak salahnya daripada benernya? Coba deh, ya. Coba sekarang kita lihat diri kita sendiri. Kita gak usah sok-sokan jadi orang optimis, positif. Kita lihat diri kita sendirilah. Seumur hidup kita, berapa kali kita udah berhasil membuktikan bahwa pikiran negatif kita itu benar? Berapa kali? Kalau kamu sudah membuktikan, berapa banyak pikiran negatif kita itu terbukti benar dan banyakan mana sih salahnya sama benarnya? Karena kalau saya jujur ya, saya juga pernah di posisi kamu. Banyakan salahnya loh. Dari 10 pikiran negatif, yang benar cuma 1. Itu pun gak bener-bener banget. 9-nya salah. Kamu kayak gitu gak?
Sadar gak sih kalau apa yang dialami oleh teman kita ini sebenarnya juga dialami oleh kita loh. Cuman masalahnya kekurangannya beda aja. Mungkin teman kita ini punya kekurangan, punya penyakit yang mengakibatkan kehilangan pendengaran. Sementara kita nih, nggak harus kekurangan fisik kok. Kita punya kekurangan yang non-fisik, tapi kita ngerasa itu parah banget gitu loh. Terus kita pikirin aja itu kekurangan, seolah-olah itu adalah kiamat besar buat hidup kita gitu. Pernah nggak kayak gitu? Misal, Mas saya ini orangnya nih ya, saya itu kalau orang tuh gampang banget gak enakan sama orang mas. Saya ditipu mulu. Atau mungkin gini, mas saya tuh orangnya tuh sangat amat pendiam mas. Gak bisa ngomong. Atau kebalikannya, mas saya ini orangnya cerewet banget mas. Sukanya ngomong mulu sampai orang-orang tuh gak suka kalau deket saya. Kenapa? Karena saya cerewet mas. Atau mungkin diri kamu gini, mas saya ini orangnya bodoh banget. Kenapa? Saya tuh kalau dijelasin sesuatu harus berkali-kali. Gak bisa nyantol mas kalau cuma sekali. Pernah gak kamu merasa bahwa diri kamu tuh kayaknya punya sebuah kekurangan yang udah deh, gue gara-gara kekurangan ini, saya gara-gara kekurangan ini, hidup saya berakhir. Pernah atau tidak kamu di posisi itu? Kalau memang pernah, sekarang saya ingin kamu merenung bersama dengan saya. Sadar gak sih apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri yang namanya kekurangan tuh? Itu menjadi kekurangan bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri lagi. Sadar gak? Saya ulangi ya, coba renungkan. Pikirkan deh kekurangan kita. Sadarkan kekurangan kita ini menjadi sebuah kekurangan bukan karena orang lain loh yang menilai, bukan. Tapi karena diri kita sendiri memberikan nilai yang rendah. Sadar gak sih? Iya kan? Orang lain tuh belum tentu ngasih nilai yang rendah, tapi kita belum apa-apa udah ngasih nilai aja gitu. Oh ini gara-gara ini gue jelek. Oh ini gara-gara ini saya ini gak mungkin diterima. Oh gara-gara ini saya itu pasti direndahkan. Padahal diuji juga belum. Kalaupun diuji, ujinya cuma ke beberapa orang. Baru sebagian kecil orang doang gitu loh. Terus kita udah menyimpulkan bahwa kita tuh kayaknya cupu banget, jelek banget, gak berdaya banget gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Nah sekarang pertanyaannya kenapa sih? Kenapa kita kok suka memberikan nilai yang jelek sebelum kita membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan itu benar loh? Kenapa kita tidak mau mengatakan apa adanya bahwa inilah saya, inilah tubuh saya yang diciptakan Tuhan begini, inilah karakter saya yang diizinkan Tuhan begini, ya inilah tubuhku. Terimalah aku apa adanya, selesai. Kenapa gak gitu sih? Oh, saya tahu. Saya paham. Karena kamu takut ya, tidak ada satupun orang yang bisa menerima kekuranganmu di dunia ini. Betul nggak? Bener nggak? Atau mungkin, maaf nih, kalau tebakan saya bener lagi, sepertinya dalam hidup kita, dalam hidup kamu nih sebagai sahabat saya, pernah kali di masa lalu gitu ya. Maaf banget, diri kamu tuh direndahkan sehabis-habisnya di masa lalu karena punya kekurangan. Dan kamu tuh jadi takut kalau hal itu terulang lagi di masa kini gitu ya. Jadi kamu kayaknya hati-hati banget, gak mau gitu kelihatan kekurangannya. Bener gak? Betul gak? Kalau memang betul, sini deh. Izinkan saya sebagai sahabat kamu memeluk kamu dari jauh ya. Sabar. Kadang-kadang hidup itu memang berjalan dengan jalannya yang tidak bisa kita duga. Ada kalanya kita ketemu orang-orang baik, ada kalanya kita ketemu orang-orang aneh yang kelakuannya mohon maaf, aneh tapi nyata. Sekarang gini, coba lihat diri kamu. Sadar atau tidak, diri kita ini sebenarnya gak punya kekurangan yang pantas direndahkan orang kok. Saya ulangi perkataan saya ya. Sadar atau tidak, diri kita ini sebenarnya gak pernah punya kekurangan yang pantas direndahkan orang kok. Kita punya kekurangan gak mas? Punya. Setiap orang punya kekurangan. Saya punya kekurangan, kamu punya kekurangan, mereka pun punya kekurangan. Tapi bukan berarti kita punya kekurangan lantas kita berhak diinjak-injak orang dong. Betul?
Nah sekarang kan yang jadi masalah adalah apa? Kita berpikir bahwa karena kita punya kekurangan ini berarti kita berhak dong diinjek-injek orang. Gak apa-apa deh saya diinjek-injek orang. Hey, kata siapa begitu? Diri kamu mungkin punya kekurangan, tapi sadar gak sih kekurangan di mata kamu bisa jadi kelebihan di mata orang lain. Cuman kita belum tahu aja. Tadi itu kisah nyata tuh yang saya bacakan di koran nih. Begitu dia jujur apa adanya dari depan, teman-temannya malah suka, malah penasaran. Tapi begitu dia nggak jujur dari depan, banyak orang yang jadi nggak suka sama dia karena nggak tahu dia tuh kenapa sih gitu, betul nggak? Nah sekarang ayo, kenapa nggak kita tiru dia? Kenapa nggak kita tiru untuk mengatakan ini loh saya apa adanya dari depan? Inilah salah satu trik yang saya pakai dari dulu kalau saya lagi cari jodoh. Seganteng-gantengnya saya, seganteng-gantengnya kamu, secantik-cantiknya mereka, secantik-cantiknya kamu, pasti punya kekurangan dong, betul? Kenapa kita harus menyembunyikan kekurangan kita sih? Oh, karena kita merindukan pujian walaupun itu palsu. Kasihan banget sih kita. Kasihan banget loh. Iya nggak? Kenapa kita harus merindukan sebuah pujian palsu lagi? Ngapain sih? Halo? Ngapain? Kalau diri kamu pengen mendapatkan sebuah kebahagiaan sejati, dengarkan saya baik-baik, carilah penerimaan sejati. Bagaimana caranya mendapatkan penerimaan sejati, Mas? Katakan dari depan, inilah kelebihan saya, inilah kekurangan saya. Katakan dari depan, sejujur-jujurnya. Lagi kencan pertama, gak usah sok ganteng deh lo. Gak usah sok cantik deh lo. Cantik-cantik aja, ganteng-ganteng aja, tapi gak usah lebay. Tunjukin apa yang memang jadi kekurangan kamu gitu loh. Kalau saat ini diri kamu baru mampu naik sepeda buat kencan, naik sepeda lah kencannya. Gak usah sok-sok minjem motor temen. Kalau saat ini kamu belum mampu beli parfum mahal, gak usah lah beli parfum mahal, yang penting gak bau. Kalau kamu selama ini belum sempet tuh atau belum mampu beli baju yang brand-brand mahal, pakailah baju yang rapi dan bersih paling tidak perlu sok-sokan minjem baju brand mahal orang. Kenapa sih? Kenapa kita harus menjadi orang lain yang palsu hanya untuk mendapatkan pujian yang juga fana? Nggak capek? Capek nggak? Halo? Capek nggak? Nah itu capek. Kalau capek ngapain gitu terus? Coba dipikir-pikir deh. Nah sekarang gini. Coba kamu uji coba perkataan saya ini deh. Ini mulai dari percintaan dulu ya. Mulai sekarang kalau diri kamu lagi cari jodoh, udah deh. Gak usah takut itu cowok atau cewek itu pergi karena kekurangan kamu. Kalaupun dia pergi, biarkan dia pergi daripada dia menerima kepalsuan kamu. Oke? Ketika kencan pertama, jadilah dirimu sepenuhnya. Mampunya pakai sepatu, pakai sepatu. Mampunya pakai sendal jepit, pakai sendal jepit. Mampunya pakai celana bolong, pakai celana bolong. Mampunya pakai celana panjang, celana panjang. Mampunya pakai celana pendek, celana pendek. Apapun yang betul-betul 100% kamu, pakai itu semua. Dan tampilkan dirimu seutuhnya di depan lawan jenis kamu tuh ketika kencan pertama. Di situ kamu akan melihat. Leganya bukan main, Mas. Gua gak ada lagi yang perlu ditutup-tutupin, Mas. Nah itu. Kalau dalam pergaulan gimana, Mas? Sama seperti teman kita tadi. Dari awal sudah mengatakan, saya adalah orang yang punya kekurangan ini. Mohon maaf kalau saya punya keterbatasan. Bilang dari depan. Dari situ mereka akan menerima kamu sepenuhnya atau menjauhkan kamu. Dijauhkan lebih baik daripada didekatkan oleh orang-orang yang pura-pura mendekati kamu. Begitu tahu kekuranganmu dia kabur. Ngapain sakit hati? Betul gak? Bener gak? Nah, sama untuk cari kerja pun begitu. Untuk berbisnis sama orang pun begitu. Untuk bersosialisasi pun begitu. Paham sampai di sini? Jadi kita gak perlu lagi lah sok-sokan jadi orang yang sempurna buat apa? Gak usah. Coba deh kamu praktekkan ini. Rasakan diri kamu akan lega banget. Rasanya tuh lega banget, Mas. Saya tuh kayak gak punya beban apa-apa, Mas.
Dulu saya punya beban, takut kekurangan saya ketahuan, terus orang-orang pada menjauhi saya. Sekarang saya lega banget, Mas. Ya Allah, nggak ada lagi yang ditutupin. Nah, itu tuh. Itu yang akan terjadi kalau kamu berani mempraktekkan ini semua. Mau atau tidak? Jawab. Mau nggak? Bukan mau atau enggak. Berani atau tidak? Itu dia. Mau sih mau, Mas, tapi nggak berani ya. Kalau udah nonton video saya berarti udah jadi sahabat pagar kehidupan dong. Sahabat pagar kehidupan tidak boleh takut berjalan di atas sebuah kebenaran. Itu prinsip sahabat pagar kehidupan tuh. Gak boleh. Iya kan? Buat apa jadi sahabat pagar kehidupan tapi begitu diajak berjalan di atas sebuah kebenaran carinya kepalsuan mulu. Aduh, gak deh, capek. Betul gak? Capek. Ya. Kamu sudah menjadi sahabat pagar kehidupan, kamu sudah menjadi sahabat baik saya, berarti harus ada perbedaan antara sebelum dan sesudah kamu menemukan video-video saya. Janji ya, janji untuk menjadi orang yang baru. Jadikan materi emas di video ini sebagai bahan hidup kamu yang baru di depan nanti. Janji? Kalau janji, katakan di komentar. Saya janji, Mas, untuk menjadi orang yang murni diri saya sendiri. Katakan di komentar. Nanti saya berikan hati spesial buat kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.